ke belakang, dibilang kan, ikut saya ke belakang. Begitu ke belakang, dia bilang, ngacau. Ih, apa itu? Ada suara. Ya, saya pikir setan ya, saya pikir setan. Karena udah bisa melihat, tetapi nggak tiap hari juga. Maksudnya hal-hal yang perlu saya ungkapkan, mungkin saya bisa, tapi kalau enggak, ya enggak. Seperti itu, saya nggak mau, karena kalau ngeliat setan tuh capek, badannya capek banget. Seperti itu. Jadi di situ, kok ada suara, kayak gitu kan. Tapi kok Jawa, nggak mungkin. Udahlah, tak cuekin lagi. Nah, terus suara itu ada lagi, manggil lagi. Ari, katanya kan, Nduk, katanya. Terus, kok Nduk sih? Siapa sih? Alah, bodo amat lah, saya bilang kayak gitu. Saya bilang itu, saya cuekin, saya main seperti biasa, aktivitas seperti biasa, sore-sore hujan nih, hujan, karena kerjaan udah selesai semua, otomatis saya mainan lagi sama anjing kan, mainan lagi. Setelah mainan, bola itu keluar lagi di garasi, luar garasi kan. Nah, saya keluar ambil. Setelah ngambil, hujan tambah deras. Saya mau masuk kan, nggak tahu kenapa kok bisa nggak bisa ngebuka kayak gitu kan, nggak bisa ngebuka. Saya cuma diem pipil ya, niup ya, berteduh di pagar kayak gitu kan. Nah, situ anjingnya nyamperin saya sambil gini-gini kan, pegang kaki saya kan, sambil kayak intinya manggil masuk kayak gitulah. Nah, terus saya cuma elus kepalanya, ya nanti ini bentar lagi mungkin bisa dibuka, saya bilang ini susah dibuka. Nggak lama dari situ suara itu manggil lagi yang pagi tadi, Ari masuk katanya kan. Nah, terus loh, kok ada suara lagi sih, saya bilang. Ya kan saya yakinnya apa, kenapa kok saya bingung lah, orang di rumah nggak ada siapa-siapa, dan saya nggak kenal siapapun di situ kan, nggak pernah keluar, nggak pernah ini, saya cuma kenal sama majikan kayak gitu. Otomatis ya saya, siapa sih kayak gitu kan. Akhirnya saya jawab di situ, siapa lo panggil terus dari tadi, kataku kan. Akhirnya masuk katanya kan. Begitu aku buka, bisa, pintu itu bisa kebuka, langsung aku masuk ngikutin suara itu. Ke belakang, dibilang kan, ikut saya ke belakang. Begitu ke belakang, dia bilang ngacau, berkaca kayak gitu kan. Nah, karena di belakang itu adanya kaca itu di depan toilet, akhirnya saya masuklah di situ. Begitu saya kacanya kan bulat tuh. Saya ngaca, saya kaget di situ. Loh, kok kamu? Saya bilang kan. Yang saya lihat itu gambar wajahnya Tuhan Yesus. Ya saya bilang, loh, kok kamu? Kamu kan Tuhannya orang Kristen, kamu kan Yesus, saya bilang kayak gitu kan. Ngapain kamu nemuin aku? Dia bilang kayak gitu. Ngapain kamu nemuin aku? Dia senyum sambil tangannya begini. Dia bilang, kamu anakku, aku bapakmu. Dia bilang gitu kan. Terus aku jawabnya, anak aneh. Gak mungkin lah. Kamu tuh kan Tuhannya orang Kristen, saya tuh kan Islam. Gak mungkin. Saya bilang kayak gitu. Mau apa? Mau ada apa? Katakan kayak gitu. Lalu dia senyum, besok kamu pulang. Kamu sekolah ya. Dibilang kayak gitu. Aneh-aneh lagi nih orang, saya bilang kayak gitu. Dari situ saya begini tersenyum, terus lama-lama hilang dan kembali ke wajah saya. Saya bilang, aneh loh nih orang. Lah Tuhannya orang Kristen kok nemuin saya lah. Saya ini harusnya kan orang yang ketemu saya, yang nemuin saya harusnya kan Muhammad kah, atau leluhur yang lain kah, kayak gitu kan. Kan banyak kan leluhur yang lain, yang pendahulu yang nabi-nabi yang lain. Nah ini kan Yesus ya, nggak mungkin dong. Tapi di situ saya nggak ngerasain takut, karena memang hari-hari ngeliat setan ya. Karena hari-hari ngeliat setan, ngeliat itu nggak takut, dan berbeda gitu loh, berbeda banget. Nah di situ beberapa hari itu saya cuman ngedumel, ngomong sendiri, nggak mungkin. Tapi di sini inget terus, inilah aneh itu apa aneh, Yesus nemuin aku, aneh, nggak mungkin, aneh kayak gitu kan, ngomong sendiri. Tapi di sini itu ada perbedaan, ada sedikit nyaman kayak gitu ya, tapi belum mengerti. Beberapa hari kemudian, waktu itu kan saya sholat, saya cuman ngomongnya, doanya gini, saya minta jalan yang lurus, saya nggak mau cerai, saya mau damai. Nah, ini ada apa dengan Yesus nemuin saya? Ini kan nggak mungkin. Saya Muslim, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Kok dia nemuin saya? Kan nggak mungkin, kayak gitu. Ada apa dengan, sedangkan saya ini nggak tahu tentang Kristen, nggak tahu tentang apa, nggak ngerti. Setahu saya suruh sholat ya sholat, saya ngaji ya tiap hari ngaji, nggak ketang delik-delik, kayak gitu kan. Ya pokoknya saya melakukan apa yang memang ini kan di Muslim ya, karena saya Muslim ya, apa yang ini kan. Nah terus hari-hari saya tetap seperti itu doanya. Pokoknya saya minta jalan yang lurus, saya minta damai, saya nggak mau cerai. Lalu itu kan ketemunya hari Minggu. Di malam Jumatnya, biasanya kalau saya itu habis sholat maghrib atau sholat isya, itu baca Yasin. Kalau setiap malam Jumat itu minimal 3 kali. Nah di saat itu, karena memang doaku kok kayaknya semakin naik lagi, semakin itu lagi yang didoakan. Lalu di situ baca Yasin itu lebih dari 3 kali, berkali-kali nggak kerasa, sampai malam jam 11 lebih dikit lah, belum ada jam 12. Di situ
saya bilang gini, aku mau sholat tahajud lah nanti, saya bilang kan. Tapi aku mau tidur dulu. Karena apa? Kalau nggak tidur dulu itu kan kurang baik. Mas, nggak tahu ya, kurang afdol atau gimana gitu. Pokoknya tidur dulu baru boleh sholat tahajud. Nah, saya tidur sekitar 2 jam, jam 2 aku nggak ngidupin alarm kan jam 2, saya bangun. Begitu saya bangun, saya langsung seperti biasa wudhu apa segala macam, saya sholat tahajud. Nah, begitu saya sholat tahajud di tahiyat akhir ya, sujud yang terakhir itu tuh ngerasain di sini kayak ada yang megang. Ini dipegang terus kayak gitu kan, itu rasanya hangat, kayak gimana itu jalar ke belakang ke seluruh tubuh tuh kayak kesetrum gitu, kayak gitu, kayak kesetrum kan ya. Aneh ya, kuping aku tuh kayak semua, tangan aku tuh ngerasain beda banget. Saya bilang kok aku mau nangis kayak gitu, mau nangis, mau ketawa, mau nangis, ini ngapa sih badan aku kenapa, saya bilang kayak gitu. Lah habis itu sudah kerasa semua, udah agak lama sekitar 10 menit itu saya duduk, udah selesai tuh saya duduk. Begitu saya duduk, saya tahiyat akhir kan, mau salam gitu, mau salam lirik kanan lirik kiri gitu, di depan saya ada yang duduk, ada yang belum salam tuh, ada yang duduk, lalu tangan dia ini beginiin saya, terus saya waktu itu langsung ngerasain nangisnya bener-bener keluar ya, bener-bener nangis. Dia bilang, kamu minta damai? Ya, aku damai itu. Kamu cari jalan yang lurus untuk menyelesaikan masalahmu? Ya, akulah jalan itu yang lurus. Kamu mau tidak cerai? Ya, aku kehendaki itu. Seperti itu, lalu saya melihat langsung. Saya nggak berani nunduk lagi karena ini kayak udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya ngeliat langsung ini mahkota duri. Di sini darah bercucuran, seger banget. Lalu di sininya pokoknya ada darah mengalir begini, kanan kiri mengalir. Yang satu pegang tongkat kayak gitu. Yesus. Di situ dia bilang, aku kamu anakku, aku bapakmu, ikut aku. Dia bilang kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, tapi hati saya ngomong, kamu siapa? Aku bapakmu. Jawabnya dia kayak gitu. Padahal itu dalam hati, kamu siapa? Karena kan aku nggak boleh ngomong karena masih sholat. Saya masih begini, kan? Kamu siapa? Dijawab, aku bapakmu. Akulah jalan yang kamu cari. Tidak ada jalan lain yang menuju ke Bapak kalau tidak melalui aku, dibilang kayak gitu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa sampai nangisnya cukup lama. Lalu saya ingat saya masih sholat belum salam. Saya salam kanan, salam kiri. Akhirnya begitu saya tanya, sebenarnya kamu siapa? Saya bilang kan. Dia senyum. Dia di sebelah aku, dia duduk di sebelah aku, pindah di sebelah aku, dia rangkul saya dari samping diginiin, tenang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya masih nggak ngerti karena kan ya memang saya nggak ngerti apa-apa gitu kan. Itu kayak rasanya tuh kayak dipeluk seorang bapak yang luar biasa. Saya merasakan kasih sayang Bapak yang benar-benar, ini loh Bapak yang sesungguhnya. Saya waktu itu saya sempat ngomong, bapakku itu di rumah, kamu nggak mungkin bapakku, karena bapakku di rumah. Kamu kan roh, saya bilang. Nggak mungkin, aku tahu kamu roh, tapi kamu beda, kamu baik banget sama aku, saya bilang. Sebenarnya kamu tuh siapa? Bolak-balik padahal sudah dijawab aku bapakmu, tapi aku masih tanya terus. Lalu terakhir malam itu dia bilang, besok kamu pulang, kamu pergi ke Hong Kong sekolah, gitu kan. Lalu saya semalaman itu dari jam 2 sampai pagi, sampai subuh saya nangis. Nangis itu kayak meluapkan unek-unek. Kok aku begini ya, kayak curhat gitu lah. Kayak curhat. Dia cuma beginiin, ya, kayak gitu aja. Lalu sampai pagi saya sholat lagi subuh seperti biasa. Nah, hari-hari itu saya merasakan sukacita, unik, nyaman kayak gitu kan, nyaman di hati itu nyaman. Tapi di sini masih bertanya terus. Di sini masih bertanya, saya bilang, sebenarnya ada apa sih dengan aku, kok Tuhannya orang Kristen tuh nemuin aku kayak gitu. Kok Yesus ini nemuin aku, sebenarnya ada apa dengan aku? Tapi nggak apa-apa lah, saya bilang, yang penting orang itu baik kok. Walaupun kata orang itu ini roh ini, tapi aku ngelihat roh ini satu ini baik banget sama aku. Aku bisa curhat, aku nggak takut, nggak seperti setan yang lain seperti itu kan, roh-roh yang lain yang dia suka nakut-nakutin, dia suka ngagetin, dia suka pokoknya mempengaruhi hal-hal negatif. Ini yang saya rasain beda. Lalu di situ di hari berikutnya, waktu itu hari apa ya? Minggu kalau nggak salah. Ya, minggu lagi itu pagi, majikan tuh pergi lagi.
majikan pergi lagi. Tapi waktu yang hari Minggu kedua itu saya nggak mainan sama anjing, tidak. Cuman hari itu majikan bilang, kamu hari ini istirahat, kamu nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya kamu hari ini istirahat total. Dia bilang kayak gitu. Jadi di situ saya kan nggak ngapa-ngapain, nanti ke dalam kamar, paling keluar cuma makan kayak gitu, nanti masuk lagi ke dalam kamar tidur-tiduran. Nah di saat itu saya duduk sambil baca Al-Quran ya, saya baca Al-Quran. Lalu saya tuh ngomong gini, kalau memang kamu benar bapakku, sebenarnya apa sih yang membuat orang Kristen itu menyembah kamu? Saya bilang kan. Dia datang langsung kayak langsung ada aja di sebelah aku. Dia bilang, sini, kata dia kayak gitu. Datang lagi, saya bilang kayak gitu kan. Orang Kristen itu nyembah kamu. Sini, buka tangan kamu. Dia bilang kan. Saya buka tanganku seperti ini, seperti orang berdoa begini. Lalu kamu lihat dalam-dalam di tangan kamu mau masuk di dalam. Seperti itu saya resapi seperti saya itu masuk ya. Roh saya itu kayak dibawa masuk kayak gitu. Nah di situ dibawa ke alam lain ya, dibawa ke alam lain. Saya dilihatkan kayak layar lebar banget, tetapi saya ada, cuman itu di masa lampau kayak gitu kan, di masa yang cukup nggak ngerti kayak gitu kan. Dan di situ begitu masuk itu pertama kali gelap banget. Saya kan takut ya, saya langsung gandeng tangannya apa kan, karena tapi begini ini bisa kepegang, tapi anehnya lah saya bilang kayak gitu kan, roh ya, tapi kok aneh, tak tarik gini kok kepegang kayak gitu kan. Nah terus takut, jangan takut katanya kan. Oke, coba perhatikan, kamu cukup melihat. Nah begitu itu hitam pekat ya, pokoknya hitam. Terus nggak lama kemudian ada putih ya, ada putih, ada hitam. Lalu di situ ada air, lalu di situ ada angin. Begitu ada angin, di situ ada kayak debu tanah kayak gitu tuh, gerumpul, itu bentuk bulatan. Lalu di situ satu tuh tumbuh-tumbuhan kayak rumput, pohon kayak itu tumbuh satu-satu. Lalu nggak lama dari situ ada binatang 1, 2, 3 kayak gitu kan, semua binatang ada. Lalu nggak lama dari situ angin besar tuh kayak gitu kan. Begitu angin besar itu tuh kayak debunya itu kan kayak angin apa ya, puting beliung apa sih. Nah debunya kan naik itu kayak bentuk sesuatu. Begitu bentuk sesuatu langsung kayak taruh aja di tanah ya, ditaruh di tanah itu berbentuk manusia. Lalu di situ berdiri dan hidup seperti biasa. Saya bilang, itu manusia kayak gitu, saya bilang kan. Lalu di situ nggak lama kemudian dia kayak ditidurin gitu, plek kayak gitu kan, ditidurin. Ini kayak ngambil sesuatu di dada sebelah kiri, bunyi tek kayak gitu, terus habis itu ditaruh di sebelah laki-laki itu ya, manusia yang pertama tadi, di sebelahnya terus wujud tutut kayak kebentuk aja, bentuklah manusia lagi dan perempuan, ada rambutnya panjang. Nah saya bilang, ini laki-laki, ini perempuan, ini apaan? Saya bilang kan, ini apa? Cukup kamu lihat saja. Ya saya akan bertanya terus, tapi ya cukup kamu lihat saja, seperti itu jawabannya itu. Lalu di masa itu melahirkan 1, 2, 3 banyak manusia, berdatang, maksudnya nambah-nambah lah manusia. Begitu nambah-nambah, nggak lama di situ ada meja ya, kayak meja kayu kayak gitu. Lalu ada hewan itu ditarik masuk ke meja itu, ditaruh di atas meja itu ada kambing domba itu dipotong, terus kayak gitu kan, dipotong tuh darahnya tuh benar-benar seger banget kayak gitu kan, seger banget. Nah darah itu ditampung di mangkok ya, kayak di mangkok lah, anggaplah mangkok, tapi itu kayak kulit kok, ada kayak kulit gitu. Nah itu dioles-olesin di pintu-pintu rumah gitu. Nah dioles-olesin di pintu-pintu rumah. Lalu nggak lama dari situ beda masa lagi, ada angin yang begitu besar, air kayak gitu kan, tinggi, gemuruh besar banget, tinggi banget. Nah dari situ kayak mau ngenain ke aku, tapi aku nggak kena kayak gitu kan, ngenain aku, gulung aku gitu, tapi aku nggak kena. Nah setelah itu muncul dari jauh itu tuh kapal besar banget, di situ ada masuk binatang, ada manusia juga beberapa orang, nggak banyak, tapi binatang itu lengkap. Lalu ada tumbuh-tumbuhan itu nggak banyak, kalau tumbuh-tumbuhan beberapa kayak gitu kan. Di situ nggak lama terus berbeda lagi masa, ada lagi aku melihat laki-laki dan perempuannya ini sedang hamil itu naik binatang berkaki 4, saya nggak tahu itu binatang apa, naik di situ. Lalu dia ketok-ketok pintu beberapa rumah gitu, kayaknya nggak dikasih apa, nggak ngerti, pokoknya ketok-ketok itu keluar lagi. Lalu nggak lama itu ada di rumah kecil apa ya, kayak gubuk itulah, kayak gubuk itu dia masuk di situ dan melahirkan di situ. Nah di situ saya melihat, loh Pak, itu perempuan lahirin di situ, kasihan banget, saya bilang kan, saya kasihan banget ngeliatnya. Begitu saya ngeliat kasihan banget, itu
kasihan, tolongin lah, saya bilang kayak gitu. Dia cuma bilang lagi, lihat saja, begitu kan. Ya tapi di sini nih kan bingung ya, pokoknya saya teriak. Nah terus nggak lama itu ada bintang kayak naik itu cus gitu kan, di atas itu terang banget bintang itu. Nah di situ terus beda masa lagi, kejadian demi kejadian banyak banget, bumi itu hancur ya, banyak kerusakan di mana-mana, banyak manusia dibunuh, banyak orang jahat, ada juga orang baik. Lalu ada lagi muncul beberapa orang jahat yang benar-benar bengis banget, dia bawa pedang luar biasa. Beberapa orang itu luar biasa, ngeri banget aku melihatnya. Lalu ada muncul lagi satu orang, dia enak, orangnya baik kayak gitu kan, orangnya baik banget, dan aku melihatnya itu penuh dengan kebaikan lah kayak gitu. Nah terus yang orang-orang jahat yang bawa pedang, bawa apa tadi itu kayak cuma begini kayak gitu tuh, hilang, kayak gitu, nggak ada aja, hilang gitu kan. Nah terus yang baik ini ada di situ, ada sampai beberapa masalah kayak gitu kan. Lalu berganti masa lagi, itu bumi gundul, bumi nggak ada apa-apa lagi, hancur. Setelah itu muncul di laut itu kayak binatang-binatang yang aneh, kayak kepalanya manusia tapi badannya binatang, nanti badannya manusia, nanti kepalanya binatang, ada yang seperti itu beberapa, dan itu besar sekali. Nah sampai situ saya langsung ditutup mata saya, diginiin lagi, cukup, nanti kamu pergi ke Hong Kong, kamu belajar, kamu akan mengetahui apa yang sudah kamu ketahui saat ini, nanti kamu belajar di sana. Dia bilang kayak gitu. Lalu di situ saya dibawa kembali ke badan saya lagi, saya masih seperti ini, saya langsung amin gitu kan, amin. Saya cuma bilang, ada apa dengan saya? Itu saja. Besok kamu pulang, kamu pergi ke Hong Kong. Nah, karena kan saya hari-hari itu agak aneh ya, bicara sendiri lah, apalah kayak gitu. Orang melihatnya saya gila. Ya, saya pulang di perjalanan itu dibilang saya gila, padahal majikan saya baik, majikan saya kepingin ngobatin saya seperti itu, tapi saya bilang enggak, bapak saya nyuruh saya pulang, saya bilang kayak gitu. Akhirnya oke, diizinkan, tetapi dengan satu syarat, kamu harus tanda tanganin kalau kamu memang minta pulang, walaupun ini saya mau ngobatin kamu. Ya, saya akhirnya tanda tangan, nggak ada tuntutan sama sekali lah, intinya seperti itu. Saya pulang ke Indonesia, di perjalanan saya dibilang gila, tetapi puji Tuhan, duit semua yang dikasih majikan utuh, tidak kurang sepeser pun, kecuali untuk perjalanan saya pulang naik travel sama untuk makan di jalan, itu saja. Lalu begitu saya sampai pulang di rumah, karena kakak saya tadi paranormal ya, diobatin sama kakak saya bilang, kamu cari paranormal lain, karena maksudnya kalau sedarah itu kurang bisa lah, seperti kurang bisa nyatu lah obatnya, kurang gimana lah, aku nggak ngerti intinya. Terus di situ saya diobatin tempat lain. Nah di tempat paranormal itu saya diobatin pakai obat itu jamu-jamuan kayak gitu tradisional, disuruh minum, lalu direfleksi juga. Di refleksi itu saya menemukan, bukan saya tapi yang merefleksi saya itu menemukan sesuatu di sini, katanya kurang baik, ada sesuatu di sini syaratnya yang kurang baik. Akhirnya di situ dibenerin. Setelah itu 3 bulan proses penyembuhan saya itu 3 bulan, saya dinyatakan sembuh. Begitu saya dinyatakan sembuh, bapak ngomong lagi, ayo sekarang waktunya kamu berangkat ke Hong Kong, seperti itu. Saya berangkat lagi, saya udah ketemu sama anak juga, tapi waktu itu sudah bilang kalau mau cerai ataupun tidak, nanti saya nggak mau mikirin itu, saya pokoknya mikirin saya dan masa depan anak, biar aku nggak mau lah, intinya saya nggak mau cerai, tapi nggak tahu nanti, itu masih gantung. Nah saya berangkat ke Hong Kong, ke Hong Kong di PT sekitar 3 bulanan. Di 3 bulan saya berangkat ke Hong Kong itu sekitar 1 minggu di Hong Kong itu saya disuruh holiday ya sama majikan itu. Di sana aku dikasih holiday tiap minggu. Saya bilang, karena hari itu memang baru seminggu, saya nggak tahu mana-mana ya, akhirnya saya bingung dan saya nggak mau keluar. Tapi saya dimarahin sama majikan. Dia bilang, kalau kamu nggak mau keluar, nanti saya yang didenda sama pemerintah, dia bilang kayak gitu. Aku nggak akan lapor kok, karena memang aku belum ngerti mana-mana, aku nggak lapor kok, aku bilang kayak gitu. Satu, saya belum punya uang, yang kedua saya belum tahu mana-mana. Akhirnya karena dia bilang belum punya uang, dia kasih uang saya $100 waktu itu, $100 Hong Kong. Kamu kalau mau keluar ini kamu pakai, katanya kayak gitu. Akhirnya saya bilang persetujuan, hari ini saya nggak keluar, tapi minggu depan oke saya keluar. Nah di hari minggu ke depannya saya ngomong kan,
Saya mau keluar kemana, saya nggak tahu mana-mana. Akhirnya saya ingat lagi, bapak yang sama aku masih ada nggak ya, gitu kan? Karena kan waktu itu kan tidak boleh terlalu apa ya, terlalu dikeluarkan lah kalau ada apa-apa, cuma ngomong di dalam hati kayak gitu kan. Akhirnya di situ karena saya saking bingungnya, saya masuk kamar, saya cuma bapak masih ada nggak sama aku? Saya bilang kayak gitu kan, masih ada sama aku nggak kayak gitu kan? Ada aja, langsung ada aja, dibilang ada apa? Dibilang saya mau keluar tapi saya nggak tahu mana-mana. Iya, keluar sama bapak. Nah, di situ beneran ya, besok keluar sama bapak. Dibilang kan, karena sudah ngomong kan ya, udah janjian kan, kayak gitu udah janjian. Akhirnya pagi jam 8 saya keluar, bapak itu sudah nunggu di depan pintu, udah nunggu. Dia bilang, ayo katanya kan, bapak tapi aku ragu nanti aku kalau kesasar gimana? Kata dia kayak gitu kan, senyum kan. Terus saya bilang, enggak deh, enggak, aku yakin kok waktu itu aku dibawa dari Singapura nggak kesasar, sampai sini pun saya nggak kesasar, pasti aku nanti juga nggak akan kesasar, saya yakin. Saya bilang kayak gitu. Lalu di situ, nanti saya berjalan di depanmu, dibilang kan, kamu ngikutin aku dari belakang ya. Iya, kata aku kan, saya ngikutin. Jadi dia kemana aku ngikutin aja, belok kemana saya ikutin. Nah, di giliran udah mau nyampe di MRT, nah di situ dia bilang, nanti kamu ketemu anak Filipin, kamu ikutin apa kata dia. Dibilang kayak gitu. Oh iya, beneran di situ ketemu anak Filipin. Begitu ketemu anak Filipin, nanya-nanya, karena memang di situ tempat terkenal ya, normalnya namanya tempat holiday, terkenalnya di Kos Bibi, begitu kan. Saya ngomong, kalau mau ke Kos Bibi gimana mbak? Saya bilang kan, sama anak Filipin itu, dia bilang, diajarin sama dia gimana caranya masuk ke MRT, gimana caranya beli kartunya, diajarin sama dia, gini. Terus kamu mau kemana? Saya mau ke ini, kata dia mau ke gereja. Terus saya bilang, oh ya udah, searah kok, tapi nggak apa-apa, kamu nanti tak kasih tahu, dia bilang kayak gitu. Ya, saya bilang kayak gitu kan. Masih mau masuk ke MRT-nya, udah naik ke keretanya itu, saya dikasih tahu lagi, nanti kamu ketemu perempuan, kulitnya begini, kulitnya ya kita nggak ngejat warna ya, kita cerita apa adanya. Jadi kulitnya gelap, rambutnya keriting, orangnya tingginya segini, badannya agak sekel, dia bilang gitu kan. Nah itu kamu nanti ikut dia, dibilang kayak gitu. Saya bilang, ya bapak mah, kataku kan, aku suruh ikut orang lagi, saya bilang kan. Dia anakku, nggak usah takut, dia bilang kayak gitu. Dia anakku, kamu nggak usah takut, ikut dia. Oke, saya bilang kayak gitu. Nah sepanjang jalan saya nggak ngerasa nggak ngerasa ngelihat orang itu. Saya nggak ngelihat, padahal saya udah cari, maksudnya mata saya tertuju ke lorong kereta itu nggak ada, ke sebelah sana juga nggak ada. Aku cuma diem. Akhirnya di situ tibalah di pemberitahuan di stasiun Tinghau begitu kan. Nah di situ kok dia langsung ada di depan saya, pojokan, dia tidur ternyata. Dia mulai, dia bilang, udah nyampe ya ternyata. Ya saya kaget, kok orang ini ya? Ini berdirinya seberapa ya? Nanti kira-kiranya, nanti nggak taunya bukan gitu kan. Nah begitu dia berdiri, udah nyampe Tinghau nih. Saya kaget, oh ya orang ini berarti ya. Saya nanya, mbak orang Indonesia? Iya mbak, saya orang Indonesia. Mbak mau kemana? Saya mau ke Tinghau, ini mau turun. Setelah ke Tinghau mau kemana? Mau ke gereja. Aduh, ke gereja sih, katakan. Loh, kenapa? Saya orang Kristen, hari ini hari Minggu, saya harus ke gereja, dia bilang kan. Terus, enggak gitu mbak, ya mana ya, kenapa? Bapak saya nyuruh saya ikut kamu. Hah? Bapak kamu siapa? Dia bilang kayak gitu. Ya saya bingung ya, saya nggak bisa ngejelasin. Duh, bapak saya siapa ya? Saya bilang, gimana aku ngomongnya, aku bingung mbak, katakan kayak gitu kan. Lalu dari situ, yaudah nanti kita turun dulu, yuk. Aku dirangkul dari situ, dirangkul, saya turun. Begitu turun di jalan, dia tanya lagi, siapa? Bapak siapa? Gini mbak, saya ceritain ya, takutnya nanti kalau nggak saya ceritain sampai nggak akan percaya. Saya bilang, ya udah ceritain kata dia kan. Itu saya ceritain dari awal ya kan, dari Singapura itu sampai itu. Dia bilang, dia nangis. Begitu dia nangis, dia bilang, aku yang dari lahir itu aku belum pernah ketemu, katanya gitu. Aku belum pernah ketemu, ini kamu udah ketemu. Iya ikut aku, katanya kayak gitu, ikut aku. Terus aku bilang, tapi kamu mau ke gereja? Saya nggak mau mbak, saya bilang. Iya nggak apa-apa, aku nanti ke gereja, kamu tunggu di depan ya. Tunggu nggak lama kok, 2 jam aja ya, kata dia. Iya, kata kan. Begitu iya, saya duduk kan di depan, di bawah kan itu lantai 2 kan, naik tangga gitu. Jadi saya tunggu di situ, saya dikasih sarapan, saya dikasih buku-buku bacaan biar nggak boring sambil nungguin. Nah dia naik nih, tak tinggal ya. Iya, begitu dia naik, saya mau buka buku-buku, saya lapar, kata itu. Tak tutup lagi, belum jadi buka, saya mau makan, baru mau buka lagi kok nggak enak ya rasanya, maksudnya hati ini nggak enak, tak taruh lagi. Lalu di atas itu mulai musiknya udah mulai, ibadahnya udah mulai, terus aku ngerasain aneh ya, gelisah gitu, berdiri duduk kayak gitu kan. Lalu saya nanya sama mbak-mbak yang nungguin tempat nasi itu kan, saya nanya, mbak di atas ada apa sih, kok ada suara musik? Saya bilang kayak gitu. Itu di atas ibadah, dia bilang. Oh
kalau ibadah kayak gitu ya nyanyi-nyanyi. Iya, katanya. Kamu mau naik? Enggak, saya Islam, saya bilang kayak gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa, tungguin di situ aja temannya Mbak Santi ya, dia bilang. Namanya Mbak Santi, yang tadi teman aku. Iya, ya udah tunggu aja di situ, dia bilang kan. Saya mau makan nggak jadi, mau ini nggak jadi. Musik itu semakin semakin ini kok semakin enak kayak gitu kan. Kaki aku semakin kegerak kayak ngikutin aluran musiknya. Lalu dari situ nggak lama, saya lari naik. Ini nggak bisa ditahan kaki nggak bisa ditahan, saya lari naik. Begitu saya masuk ke pintu, karena sebenarnya pintunya itu kedap suara gitu kan, tapi bisa kedenger gitu kan karena memang di bawah kan. Nah, begitu aku masuk, bapak yang bersama aku di sepanjang jalan itu yang tadinya pakai baju cuman putih-putih aja itu berubah total jadi baju kerajaan, mahkota durinya itu berganti dengan mahkota benar-benar mahkota raja. Dan saya bilang, hah, bapakku ganteng banget, saya bilang kayak gitu. Begitu saya teriak, bapakku ganteng banget, kanan kiri mbak-mbak yang asar, kalau kita bilang sekarang asar ya, dia langsung negor saya, mbak lihat apa? Itu saya bilang, saya lihat itu bapakku ganteng banget. Siapa di situ? Nggak ada siapa-siapa, mbak. Itu bapakku, itu tuh Tuhanmu, itu Tuhanmu, Tuhan orang Kristen, itu Yesus, itu bapakku, saya bilang. Dari situ saya kakiku lemes kayak ngedrop kayak gitu kan. Begitu kayak apa ya, nggak kuat apa-apalah, nggak kuat. Saya sujud ya, tanpa terasa ini ngalir nangis. Begitu nangis saya dirangkul, digandeng kan, dirangkul gitu sama dua aser. Saya dibawa di tempat duduk, Mbak Santi langsung bilang, sini itu kawanku katanya. Gitu saya duduk di sebelahnya, saya pun nggak bisa duduk di kursi, saya deprok di bawah di lantai sampai nangis dari awal sampai akhir ya. Nah di situ gak lama ada pendetanya masuk untuk khotbah. Yang saya lihat bukan pendeta, tapi yang saya lihat Tuhan Yesus itu sendiri yang naik ke mimbar. Di situ dibilang, aku bapakmu, kamu anakku, aku mengasihimu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tidak ada jalan lain, hanya aku jalan itu untuk menuju ke Bapa. Seperti itu. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma sepanjang itu nangis. Saya nangis, ibadah selesai. Pokoknya banyak perumpamaan, banyak yang dikatakan, tapi yang di sini ini terngiang banget itu. Lalu di situ saya diajak masuk ke pendeta ya, ke ruangan pendeta. Begitu masuk ke ruangan pendeta, saya diajak cerita, disuruh cerita begitu, ada apa kok. Tadi ada nuding di situ, ada bapak siapa, dibilang kayak gitu. Ya tadi saya ceritakan, akhirnya saya cerita dengan pendetanya, dengan ibu pendeta, karena laki perempuannya pendeta semua. Saya cerita di situ kalau saya dari Singapura begini sampai tempat itu. Lalu dia bilang, kamu tadi bilang suruh sekolah di sini. Iya, saya bilang, sekolah apa? Nggak tahu. Dia pegang kan, pendetanya pegang, sekolah ini bukan, dia bilang, nggak tahu juga. Lah terus kamu di sini suruh sekolah apa? Nggak tahu, saya bilang. Gini, di apa namanya, waktu itu saya disuruh melihat, saya ceritakan di tangan begini langsung Bu Pendeta langsung bilang, langsung buka Alkitab, apa kamu suruh coba kamu baca ini Alkitab, dibilang kayak gitu kan. Coba kamu baca dari pertama, apa yang kamu bisa lihat di situ, dia bilang. Begitu saya baca Kejadian ini, Alkitab pertama kali, lembaran pertama ini, saya langsung nangis, saya langsung nggak bisa ngomong yang anak-anak. Aku bilang ini yang saya lihat waktu pertama kali saya lihat di tangan saya. Ini seperti ini di buku, kok bisa ini ada bukunya, saya bilang. Kok bisa ini ada bukunya? Dia waktu itu saya melihat di tangan aku masuk, saya bilang. Oke, coba kamu tanya sama bapakmu, apa itu sekolah itu yang disuruh, dia bilang. Terus saya ngomong kan, bapak apa bener ini, saya bilang kayak gitu. Senyum, ngangguk dan senyum. Akhirnya iya, kataku kan, begitu iya. Karena kamu muslim, kamu harus belajar dari nol, dibilang kan, kamu harus belajar dari nol, pengenalan akan Tuhan, seperti apa, siapa itu Tuhan Yesus, dibilang kayak gitu kan. Kamu mau? Iya, saya mau, saya bilang kan. Akhirnya di situ, tapi kamu harus dibaptis, karena kalau belum dibaptis nanti kamu nggak ngerti, dia bilang kan. Oh iya, saya mau dibaptis. Akhirnya dari situ konseling untuk baptis ya. 2 minggu kemudian saya dibaptis. Setelah itu saya masuk sekolah yang Kom 100. Karena aku di Bethel, di situ gereja Betani ya. Di situ Kom 100
Ya saya normal sih Mas, maksudnya nggak ada masalah apa-apa ya. Saya seneng karena apa? Yang saya lihat dengan yang di sini selalu klop kayak gitu kan, selalu sama. Oh ini, oh berarti yang tak lihat waktu itu, oh di sini ada. Lalu ada perjalanannya begini-begini, oh berarti, oh ini ada kayak gitu kan. Setelah itu tibalah di pengajaran tentang pernikahan. Pelajaran tentang pernikahan di situ saya di situ awal mula dibilang apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, begitu kan? Lalu di situ saya kan ya kayak ih gimana ya saya kok lah saya ini korban, maksudnya orang tua saya cerai, bapak saya itu nikah dengan mama saya itu juga sebelumnya udah nikah kan, udah punya anak dan nikah sama ibu saya punya, berarti saya ini apa? Saya bilang kan, lah katanya kalau berbeda itu namanya zina kayak gitu kan. Lah, saya hasil zina. Lah, terus tanya lagi, nah terus suami saya juga begitu. Suami saya itu apa ibunya itu istri yang ke terakhir kayak gitu kan, banyak istrinya juga. Lah suami saya juga hasil zina. Lah terus gimana? Saya bilang. Akhirnya di situ diajarin banyak. Di situ saya bilang, lalu gimana caranya supaya kami ini tidak bercerai? Karena memang saya memang nggak mau bercerai, tetapi saya juga mau hidup saya benar. Saya nggak mau hidup seperti dulu dibayang-bayangi dengan masa lalu yang dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai, dikit-dikit talak, dikit-dikit cerai, gitu kan. Akhirnya di situ konseling lagi. Di situ pelepasan ya, banyak hal-hal yang memang dilepasin, lalu ditanya lagi, kamu mau bagaimana dengan keluarga kamu? Aku nggak mau cerai. Kalau nggak mau cerai, ayo kita doa puasa. Apa maumu untuk suami dan anak kamu? Aku maunya Tuhan Yesus nemuin suami aku dan anakku secara pribadi, karena aku nggak bisa nginjilin, aku nggak bisa cerita gitu kan, karena aku baru kenal, baru tahu ini, aku nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Di situ iya, ayo kita doa puasa. Di situ kita doa puasa, dibantu beberapa bapak pendeta, ibu pendeta juga ikut doa puasa, dan pengerja-pengerja ikut doa puasa, bantuin 3 bulan itu saya telepon. Di situ saya udah mulai punya handphone. Ini kan saya hubungin suami, ternyata suamiku bilang kalau ditemuin Tuhan secara pribadi, dan anakku juga waktu itu anakku sakit umur 5 tahun sekitar 5 tahun itu ditemuin Tuhan secara pribadi dan sembuh, anakku disembuhkan. Lalu dibilangnya Tuhan Yesus yang nyembuhin aku, dibilang kayak gitu. Dari situ nggak lama suamiku dibaptis, dan waktu 2008 aku pulang itu anakku dibaptis. Itu begitu Bapak Yusuf cerita.